Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kusnani, SPD SD. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Harapan Mulia II, Kota Bekasi. Sebagai Kepala Sekolah, saya merasa bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi belajarnya anak di sekolah. Maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah saat ini mendorong saya untuk melakukan aksi nyata dengan topik menciptakan sekolah yang aman, mencegah perundungan. Saya berharap melalui langkah ini setidaknya edukasi tentang perundungan di sekolah dapat dikenali dan dipahami, sehingga pencegahan dan tindak terjadinya dapat diminimalisir dan bahkan ditiadakan. Sebelum melakukan hal tersebut, saya menganalisis situasi sekolah terlebih dahulu dengan kalimat pematik sebagai berikut. Adakah perundungan di sekolah saya? 2. Bagaimana mengatasi perundungan yang sudah terjadi di sekolah saya? 3. Dan bagaimana upaya mencegah perundungan di satuan pendidikan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman bebas perundungan. Sebelum saya melakukan aksi dari situasi yang tadi saya paparkan, terlebih dahulu perlu adanya edukasi terkait pengertian perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, atau pelayanan. Dari pengertian perundungan tadi, kita perlu memahami juga tentang jenis-jenis perundungan yang telah dirangkumkan dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jenis-jenis perundungan mencakup 1. Perundungan verbal bullying. 2. Perundungan dunia maya cyberbullying. 3. Perundungan fisik. 4. Perundungan sosial. 5. Perundungan seksual. Dalam upaya menangani kasus pencegahan perundungan, kita perlu mengenal siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus perundungan. Karena dengan mengenal pihak yang terlibat dalam kasus perundungan, langkah dan strategi penanganan khususnya pihak TPPK di sekolah, saya akan lebih mudah bekerja dan menindak kasus perundungan. Terlibat dalam perundungan, yaitu pelaku bisa satu orang maupun sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya memiliki power, kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan merasa terancam. Penonton, bystander, adalah orang yang melihat aksi bullying namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya atau penonton. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah saya lakukan, ternyata kasus perundungan dapat terjadi di mana saja. Kasus perundungan ini bisa terjadi di 1. Sekolah, 2. Di rumah, 3. Area publik, 4. Dunia maya. Nah, hal ini merupakan tanggung jawab kami sebagai stakeholder pendidikan yang membentuk budaya masa depan bangsa. Perlu kiranya saya mengantisipasi kasus perundungan ini. Dalam lingkungan masyarakat yang sangat majemuk dan era globalisasi ini, tidak sedikit kita menemukan baik dari kalangan muda, menengah, atau dewasa yang menganggap kasus perundungan ini adalah hal yang dianggap biasa. Padahal pada faktanya dari hal kecil yang kita temui dengan bergurau bersama teman, kadang kita tidak menyadari
ada hal yang dapat menimbulkan kasus perundungan. Berikut mitos yang sering di masyarakat anggap lumrah tentang kasus perundungan adalah sebagai berikut. Satu, perundungan adalah hal yang wajar terjadi di kalangan anak atau peserta didik. Dua, perundungan membuat karakter anak menjadi lebih kuat. Tiga, perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Empat, perundungan akan selesai dengan sendirinya jika didiamkan. Berdasarkan fakta kasus perundungan yang saya temukan di lapangan adalah satu, perundungan fisik dan verbal sama-sama berdampak buruk. Dua, tidak adanya manusia yang pantas untuk menerima perundungan. Cyberbullying punya dampak yang sama berat dengan perundungan langsung. Dengan memahami fakta yang terjadi di lapangan tentang kasus ini, maka saya sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab dan perlu melakukan tindak lanjut terhadap pencegahan dan penanganan kasus perundungan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman agar terciptanya budaya sekolah yang ramah anak. Oleh karenanya, saya melakukan sosialisasi terkait kasus perundungan ini di lingkungan sekolah sebagai bukti dan urgensi kasus perundungan yang dapat menghambat pertumbuhan karakter peserta didik untuk menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi abad 21 ini dan memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Foto ke-1, saya bersama komite, guru, agama, stakeholder di sekolah melakukan sosialisasi tentang kasus perundungan bersama orang tua murid di sekolah. Foto kedua adalah bentuk sosialisasi pencegahan perundungan yang saya lakukan di lingkungan sekolah bersama tim TPPK dan guru dan staf. Saya berharap dengan saya melakukan aksi nyata ini, kasus perundungan dapat dihindari dan ditangani oleh jalur yang tepat. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi refleksi peserta, yaitu satu, Ibu Salami SPD. Dua, Ibu Eka Setiawati. Tiga, Ibu Dahliani Handayani. Dan berikut daftar umpan balik dari kegiatan yang telah saya lakukan sebagai berikut. Satu, Ibu Salami SPD. Perundungan sudah menjadi salah satu masalah serius di lingkungan sekolah, sehingga sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan. Dahliani Handayani SPD, sosialisasi ini sangat penting karena memberikan pengetahuan baru bagi pendidik tentang perundungan. Eka Setiawati SPD, saya sangat antusias mengikuti sosialisasi ini lantaran semakin maraknya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Demikian paparan praktek baik saya tentang menciptakan lingkungan sekolah aman, pencegahan perundungan yang telah saya lakukan di sekolahan saya. Saya berharap dari pihak praktik baik yang saya dapat menjadi bukti dedikasi yang sebagai pendidik, khususnya sebagai kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan kebijakan dan menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan bebas perundungan. Terima kasih dan salam bahagia Ibu Bapak Guru yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.